Kegiatan ibu rumah tangga setiap harinya. Hai bunda-bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan video aku. Alhamdulillah ya, masih bisa share lagi kegiatan aku di rumah aja yang isinya itu melulu. Semoga bunda-bunda di rumah nggak bosen ya nonton video aku, dan semoga bunda-bunda di rumah terhibur dan juga termotivasi setelah nonton video aku. Oh iya bun, sambil beres-beres di sini aku mau curhat-curhat sedikit ya tentang aku yang hobinya di rumah aja. Adakah yang sama dengan saya, bunda-bunda di rumah yang hobinya di rumah aja dan introvert banget? Kalau keluar itu kayak perasaan gak enakan, malah lebih senang di dalam rumah daripada di luar rumah. Kalau mau keluar rumah itu ya seringnya dengan anak-anak dan pak suami, dan itu juga durasinya jarang, seminggu sekali, kadang-kadang sebulan sekali, ya itu rutin karena aku belanja bulanan. Dan kalau ada kegiatan keluarga itu aku banyaknya itu ya di dapur atau urus anak aku, jadi aku nggak banyak gabung-gabung dan keluarga gitu. Tapi kalau cerita sih sewajar-wajarnya saja, nggak seperti yang berlarut-larut dan berjam-jam seperti ibu-ibu lain mungkin yang ada lebih suka kayak berinteraksi dengan orang lain gitu. Kalau dengan tetangga itu masih dalam tahap yang wajar-wajar saja ya, karena kita semua tetangga itu ada kerepotan tersendiri, belum lagi urus anak, belum urus suami. Jadi kalau nongkrongnya itu paling di sore hari atau siang hari gitu, atau pagi hari saat nunggu tukang sayur, tapi enggak yang lama-lama gitu loh ceritanya bun, ya sewajar-wajarnya saja. Enggak tahu ya bun, aku rasa setelah aku menjadi ibu rumah tangga itu aku lebih senang di rumah aja, ngurusin anak, urus suami, pekerjaan beres, aku udah seneng banget daripada aku harus keluar rumah, buang-buang waktu. Sebenarnya nggak buang-buang waktu juga ya, kita butuh kayak menghilangkan stres juga, tapi aku rasa aku menghilangkan stres cukup dengan main dengan anak-anak, cerita dengan tetangga sebentar, nggak yang harus berlibur kemana seperti orang lain ya bunda ya. Aku cukup seperti itu saja. Mungkin kalau bunda-bunda di rumah harus pergi berlibur kemana, piknik kemana, tapi kalau aku ya di rumah aja udah alhamdulillah hiburan menurut aku. Tapi ya balik lagi ya bunda, hiburan setiap ibu rumah tangga dengan fase pekerjaan yang berbeda atau dengan tingkat emosional yang berbeda itu juga berbeda ya bun. Seperti aku yang mungkin hobinya di rumah saja, lebih suka di rumah, biasa diajak jalan-jalan malah nggak mau. Tapi ada bunda-bunda yang hobinya di luar ya, di rumah itu udah penat jadi dia harus keluar, jadi nggak bisa disama-samain juga. Cuman kalau ada yang sama dengan aku bertanya apakah ada yang sama gitu loh ya. Pokoknya jangan dijudge ya bunda, karena memang tingkat stresnya bunda-bunda di rumah itu beda-beda ya. Aku juga tingkat stresnya ya lebih suka di sini di situ gitu ya, pokoknya random ya. Ibu-ibu rumah tangga itu nggak bisa harus disama-samain, karena kita itu sudah ngurus rumah capek, butuh hiburan. Jadi hiburan setiap ibu rumah tangga itu beda-beda. Mungkin ada yang bunda-bunda di rumah bertanya-tanya terus, kalau nggak pernah keluar rumah atau jarang keluar rumah, anak-anaknya nggak stres tuh? Kalau masalah anak-anak yang di rumah terus nggak merasakan stres, kayaknya nggak mungkin ya bun, karena anak-anak juga kan suka bermain gitu. Tapi di sini aku selalu mengakalinya. Jadi kalau anak aku yang laki-laki itu aku selalu titipin sama kakak iparku 1 atau 2 jam mereka bermain gitu. Kalau untuk si adik Faiza sendiri, aku selalu keluarin dia setiap sore atau setiap siang. Jadi ada momen dia bersosialisasi dengan teman-temannya, tetangga-tetangga aku. Jadi rasa-rasanya nggak akan stres juga sih bun. Kalau di dalam rumah kan udah selesai pekerjaan, jelas main dengan aku, main dengan ayahnya gitu. Jadi kalau untuk stres sih, tingkat stres anak-anak tuh aku nggak bisa ngukur ya bun. Kadang-kadang juga si kakak Fajar kalau udah bosen di dalam rumah semingguan gitu, dia udah manggil, ayo pergi ke pantai ibu, ayah, ayo pergi ke rumah ini, ke rumahnya si teman-temannya gitu. Jadi biasa aku nggak pernah menolak ya, aku selalu macam kalau mintanya dia hari Jumat, aku selalu tunda di hari Minggu aja gitu. Jadi kalau tingkat stres anak-anak itu aku nggak bisa ukur, tapi aku selalu memprioritaskan anak-anak aku bisa bermain seleluasa mungkin. Aku nggak batas-batasin gitu loh bun. Mungkin juga bunda-bunda di rumah ada yang bertanya, terus kalau bikin video YouTube gitu atur waktunya dengan anak-anak gimana?
Ya, aku balik lagi ya Bun. Kalau aku itu bikin video, aku ulangi lagi, aku selalu bikin video itu sehari, kadang full aktivitas aku videoin. Ya, masalah ada anak dan tidak ada anak di gambar video aku itu ya karena memang aku cut gitu ya, aku potong-potong dan aku ambil angle yang bagus juga gitu. Kalau masalah saat aku beberes ya, anak aku macam aku beresin di depan, mereka hamburnya di belakang. Aku beresin di belakang, hamburnya di kamar. Kalau aku beresin di kamar, hamburnya di luar rumah. Ya begitulah. Pokoknya seperti itu. Ibu rumah tangga harus strong, harus bisa kayak melihat pekerjaan yang berulang dan selalu berulang gitu. Udah diberesin satu, yang satunya kotor ya diberesin lagi. Pokoknya ya seperti itu, harus tabah dan punya kesabaran yang lebih kuat lagi kok. Pokoknya kalau ibu rumah tangga mah. Terus kalau masalah dubbingnya kapan? Ya dubbingnya itu pas anak-anak tidur ataupun pas anak-anak nonton gitu. Jadi jangan heran ya Bun, saat aku isi suara itu kadang ada suara anak-anak aku lagi main atau lagi nangis ya. Seperti itulah aku seperti itulah aku saat aku edit video atau isi suara gitu ya Bun. Oke, lanjut lagi ke videonya ya Bun. Tadi itu aku udah selesai beberes di dalam rumah dan lanjut aja ini aku selesaikan pekerjaan mencuci baju aku. Jadi tuh tadi ceritanya aku sambil beberes rumah itu sambil giling pakaian di mesin cuci. Tapi aku tinggalin karena aku mau beres dalam rumah. Jadi di sini lanjut saja aku mau lanjutin mencuci pakaian aku ya Bun. Setelah aku giling pakaiannya nih aku mau sepul dulu atau bilas ya, kalau bahasa daerah aku mah disepul gitu. Oh ya, di sini aku lupa sapa-sapa bunda-bunda di rumah. Jadi aku mau sapa-sapa dulu. Hai bunda-bunda, apa kabarnya nih? Semoga bunda-bunda di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk bunda-bunda yang udah support aku ucapkan terima kasih banyak. Pokoknya tanpa bunda-bunda semua aku mungkin tidak berada di titik sekarang ini. Mohon maaf banget kalau aku bicaranya agak belepotan ya Bun. Oh iya Bun, video ini aku ambil di hari Jumat. Jadi tadi Pak suami dan anak aku yang laki-laki tuh pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah ya Bun. Ya sholat Jumat memang berjamaah ya Bun, bukan di rumah. Oh iya Bun, sambil liatin aku bilas pakaian, mengerjakan pekerjaan rumah ini, aku mau tanya-tanya ke bunda-bunda sekalian di rumah. Apa sih alasan bunda-bunda aktif menjadi konten kreator gitu? Kalau aku sih ya, kalau aku tuh kayak mengurangi hal-hal di luar rumah yang kurang bermanfaat ya Bun. Walaupun sebenarnya menjadi konten kreator ini udah lama aku tekuni dan belum dimonet juga, tapi alhamdulillah setidaknya saat aku menjadi konten kreator ini aku ada pekerjaan, ada kesibukan yang positif gitu loh Bun. Jadi mengurangi aktivitas di luar. Ya biasalah kalau ibu-ibu kalau keluar ya gitu, terlalu banyak makan waktu di luar daripada di dalam rumah. Karena aku ngerasain ya Bun, saat aku dulu belum jadi konten kreator, aku kayak keluar rumah cerita-cerita dan tetangga kayaknya kurang bermanfaat sih ya gitu. Tapi setelah aku jadi konten kreator, memang sih awalnya itu aku niatnya mencari cuan, tapi lama kelamaan kayaknya aku jadi cinta banget saat aku tag video gitu. Aku kayak punya ya memori yang mungkin nggak bisa terulang lagi dan aku bisa simpan di sosial media gitu loh Bun. Mungkin dengan cara ini aku bisa memperlihatkan ke anak-anak aku tua nanti, ini loh saat muda dulu bundamu seperti ini, ibumu seperti ini gitu. Oke, lanjut lagi ke aktivitasnya ya Bun. Tadi itu udah selesai bilas pakaian dan udah aku spin di mesin cuci juga, dan langsung aja aku jemur biar seharian cepat kering gini ya, cepat kering maksudnya. Jadi sebentar malam boleh dilipatin gitu. Ya kalau sempet ya sempat dilipat, kalau enggak ya aku enggak memaksakan pekerjaan harus selesai di tepat waktu. Kadang-kadang lipatan aku yang paling menumpuk ya. Kalau nyuci baju sih rajin, tapi kalau ngelipatnya Masya Allahu Akbar
Susah banget ya bun kalau ngelipat pakaian itu, kayak harus mengumpulkan mood yang bener-bener gitu loh bun akunya. Tapi kalau nyuci pakaian setiap hari pun nyuci pakaian itu ya monggo-monggo aja, aku mau. Tapi kalau melipatnya itu ya masya Allahu akbar. Oke, mungkin sampai sini dulu video aku ya bun. Terima kasih untuk bunda-bunda yang udah menyimak sampai akhir. Terima kasih banyak yang udah support, udah dukung. Dan ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.